Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hukum waris perdata. Pada yang terhormat, Ibu Wardani dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nirwasita Zada Paramesti dengan NIM 005. Saya Putri Penasi dengan NIM 027. Saya Farel Farandi dengan NIM 032. Saya Akila Aulia Rasma dengan NIM 036. Pengertian hukum waris. Hukum waris adalah perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang berpindahnya hak atas barang-barang warisan yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia atau disebut waris kepada orang yang masih hidup dan ditinggalkan oleh pewaris yang disebut sebagai ahli waris. Berikut penentuan adalah aturan-aturan yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad, penerusan, dan pengolahan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Yang kedua, hukum waris yang berlaku di Indonesia. Hukum waris adalah suatu aturan yang mengatur tentang pembagian kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarga yang berhak mendapatkannya sesuai dengan persyaratan yang sesuai. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada 3 jenis, yakni yang pertama hukum waris adat, yakni hukum waris yang berdasarkan pada hukum daerah ataupun suku tertentu yang berlaku atau yang dijalankan oleh masyarakat serta pemerintah setempat, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sistem pewaris dalam hukum waris adat diantaranya yaitu A. Sistem individual, B. Sistem kolektif, dan C. Sistem mayorat. Yang kedua ada hukum waris Islam, yakni hukum waris yang terkandung dalam Al-Quran yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 11, 12, dan ayat 176, yang akan menjelaskan siapa yang berhak mendapatkan warisan dan siapa yang tidak berhak mendapatkan warisan, serta besaran yang didapat setiap ahli waris. Yang ketiga, ada hukum waris perdata, yakni hukum waris yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dari pasal 830 sampai dengan 1130 KUH Perdata, dan juga terdapat pada Inpres nomor 1 tahun 1991 yang mengatur tentang peninggalan kekayaan seseorang yang sudah meninggal dunia serta cara memindahkan kekayaan tersebut. Terdapat 3 unsur pada warisan tersebut, yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris, dan adanya harta yang diwariskan. Selanjutnya ada subjek dan objek hukum waris. Pertama ada subjek hukum waris, pertama ada pewaris. Pewaris yaitu setiap orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaannya. Kedua ada ahli waris. Ahli waris yaitu orang-orang tertentu yang secara limiatif diatur dalam KUH Perdata untuk menerima harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia, yaitu ahli waris yang mewaris berdasarkan kedudukan sendiri atau menerima warisan secara langsung. Ahli waris berdasarkan penggantian dalam hal ini disebut ahli waris secara tidak langsung. Mewaris mengganti ini dalam hukum Islam disebut mawali. Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta peninggalan, yaitu berdasarkan wasiat. Kedua, ada pihak ketiga yang tersangkut dalam warisan. Pertama ada fideikommis, yaitu seseorang atau lebih yang diberikan amanah untuk menjaga rahasia warisan tersebut sesuai ketentuan yang telah dibuat oleh pemberi warisan. Rahasia tersebut seperti jumlah warisan, pewaris, dan kapan pemberian warisan tersebut diberikan. Kedua ada eksekutor testamenter atau pelaksana wasiat, yaitu seseorang atau lebih yang dipilih atau diberikan kuasa oleh pewaris yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan isi wasiat tersebut. Ketiga ada bewinforder atau pengelola, yaitu sesuatu badan atau perseorangan yang ditentukan dalam wasiat untuk mengurus segala harta peninggalan. Next. Kedua ada objek hukum waris. Objek hukum waris atau kerap disebut dengan harta waris atau warisan adalah segala sesuatu yang diberikan atau dapat pula diserahkan kepada ahli waris dari pewaris, baik berupa benda seperti tanah, sawah, rumah, kendaraan, dan emas,
hak-hak sosial atau status sosial maupun berupa kewajiban seperti halnya hutang. Oke, selanjutnya ada sifat hukum waris. Hukum waris di Indonesia masih menyesuaikan dengan hukum nasional yang berlaku. Hukum waris terdapat dalam sistem kekeluargaan yang berdasarkan pada garis keturunan. Yang pertama ada patrilineal, yaitu sistem atau sifat yang menarik garis keturunan dari sang ayah terus-menerus secara vertikal. Sistem atau sifat ini terdapat pada masyarakat Timur, Batak, Bali, dan lainnya. Lalu yang kedua ada matrilineal, yaitu sistem atau sifat yang menarik garis keturunan dari sang ibu secara terus-menerus secara vertikal. Sistem atau sifat ini terdapat pada masyarakat Minangkabau, Kerinci, Semendo, dan lainnya. Lalu yang ketiga ada bilateral, yaitu sistem atau sifat yang menarik garis keturunan campuran dari sang ibu dan sang bapak. Sistem atau sifat itu terdapat pada masyarakat Jawa, Sumatera, Aceh, dan lainnya. Selanjutnya ada unsur-unsur pewarisan. Yang pertama, adanya ex-planter, yaitu orang yang telah meninggal dunia atau disebut pewaris. Yang kedua, adanya ex-genam, yaitu orang yang masih hidup atau disebut ahli waris yang mendapatkan hak atas harta peninggalan dari pewaris. Yang ketiga, ex-genis, yaitu harta warisan yang dalam hal ini termasuk hak atau aktiva maupun kewajiban atau pasifa yang ditinggalkan oleh pewaris. Yang berikutnya, cara-cara pewarisan menurut hukum perdata. Yang pertama ada mewaris AB intestato atau ahli waris menurut undang-undang dalam pasal 832 KUH Perdata. Menurut ketentuan undang-undang, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan suami istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris dibagi dalam 4 golongan, yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga, dan golongan keempat. Adalah seseorang yang menjadi ahli waris atau menerima peninggalan dari orang yang meninggal, baik sebagian ataupun seluruhnya, karena memang undang-undang menentukan demikian berdasarkan hubungan darah ahli waris AB intestato. Pasal 832 KUH Perdata. A. Para keluarga sedarah baik yang sah maupun luar kawin yang diakui secara sah. B. Suami atau istri yang masih hidup atau hidup terlama. Yang kedua, mewaris berdasarkan testament. Yang kedua, hal ini diatur dalam pasal 899 KUH Perdata. Berdasarkan testament atau wasiat yang mana ahli waris ditunjuk atau ditetapkan dalam surat wasiat yang ditinggalkan. Ahli waris menurut wasiat adalah penunjukan ahli waris berdasarkan surat wasiat. Dalam jalur ini terdapat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia suatu saat nanti, yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup dengan sesuai pasal 992 KUH Perdata. Selanjutnya ada golongan ahli waris beserta yang tidak boleh. Menurut hukum perdata ada 4 golongan ahli waris, yaitu golongan pertama. Golongan pertama yaitu anak keturunannya dalam garis lurus ke bawah. Jadi janda atau duda disamakan dengan anak sah. Dimasukkan dalam pasal 852 KUH Perdata. Bagian anak adalah sama, tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Bagian anak pada dasarnya sama dengan bagian janda atau duda, tetapi bagian janda atau duda dari perkawinan kedua tidak boleh lebih dari 1/4 dari harta. Apabila ada anak dari perkawinan sebelumnya, jika golongan satu ada, maka golongan dua tidak mewaris. Anak sah termasuk anak yang disahkan, diatur dalam pasal 277 KUH Perdata, dan anak yang diadopsi diatur dalam pasal 12. Terus apabila ada ahli waris golongan 1, maka golongan ahli waris lainnya tidak mendapat bagian. Dalam golongan ini terdapat
waris pengganti. Terus ada keturunannya hanya mendapat bagian secara waris pengganti apabila orang tua dari cucu atau cicit telah meninggal dunia. Cucu atau cicit berbagi atas bagian orang tuanya yang digantikannya. Terus golongan kedua yaitu orang tua yang masih hidup bersama dengan saudara-saudara dalam garis menyamping. Ini diatur dalam pasal 857 KUH Perdata memberi peraturan istimewa di mana harta dibagi dua dahulu, kemudian setengah bagian untuk saudara-saudara sebapak dan setengah bagian lainnya untuk saudara-saudara seibu. Sedangkan saudara-saudara yang seibu sebapak mendapat bagian dari kedua bagian sebelumnya. Terus ada golongan ketiga yaitu kakek atau nenek serta leluhur seterusnya ke atas. Dari ketentuan pasal 853 dan 859 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa apabila si peninggal warisan tidak mempunyai anak, cucu, keturunan seterusnya, maka harta tersebut dibagi dua dahulu. Kemudian dibagi setengah untuk keluarga kakek dan setengah untuk keluarga nenek. Kemudian apabila kakek dan nenek juga tidak ada, sedangkan ada ayah atau ibu dari kakek atau nenek itu, maka kakek dan nenek itu yang mendapat warisan. Apabila golongan 3 ada, maka golongan 4 tidak mendapat warisan. Terus selanjutnya ada golongan 4, yaitu apabila dari golongan 3 tidak ada, maka setengah warisan akan jatuh ke keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup. Sedangkan setengahnya lagi jatuh ke para anak saudara dalam garis yang lain, yaitu paman dan bibi sekalian keturunannya. Selanjutnya ada yang termasuk terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Sebagaimana bunyi pasal 171 huruf C kompilasi hukum Islam, yaitu pertama ada ahli waris tidak beragama Islam. Hal ini sesuai ketentuan pasal 171 huruf C KHI yang menyatakan bahwa yang dapat menjadi ahli waris adalah yang beragama Islam. Kedua, terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum ahli waris tersebut karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. Ini diatur pasal 173 huruf A KHI. Dan terakhir terdapat putusan hakim yang kekuatan hukum tetap yang menghukum ahli waris tersebut karena dipersalahkan memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat. Ini diatur pasal 173 huruf B KHI. Yang berikutnya ada pembagian harta waris. Di Indonesia, karena ada sistem hukum waris menurut KUH Perdata, sistem waris Islam, dan juga di sisi lain berlaku sistem waris hukum adat, maka berbagai macam sistem hukum waris tersebut tidak mungkin dikompromikan. Oleh karena itu, dianggap langkah yang bijaksana untuk memberlakukan semua sistem hukum warisnya masing-masing yang sudah berlaku sejak zaman penjajahan Belanda sampai saat ini. Dalam sistem KUH Perdata, terdapat orang-orang yang terhalang mendapatkan harta warisan, yaitu yang pertama, orang-orang yang sudah putus hubungan kekeluargaan. Dalam hal ini, istri atau suami yang telah bercerai. Yang kedua, orang-orang yang menolak warisan, termasuk keturunannya yang akan mengganti kedudukannya. Yang ketiga, orang-orang yang menggantikan tempat orang yang telah menolak warisan, kecuali semua ahli waris yang segaris semuanya menolak warisan atau tidak patut menerima warisan. Yang terakhir, orang-orang yang tidak patut menerima warisan sebagaimana yang disebut dalam pasal 838 KUH Perdata. Dalam sistem hukum waris, menurut KUH Perdata, dikenal dua macam ahli waris, yaitu yang pertama ahli waris karena kedudukannya sendiri. Yang kedua ada ahli waris karena pergantian tempat. Selanjutnya ada warisan untuk anak di luar kawin.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, anak sah, yaitu anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah sehingga dia diakui sebagai anak dan mendapatkan waris secara penuh. Yang kedua, anak luar kawin yang diakui, yaitu mempunyai ayah dan ibu biologis dan mempunyai hak waris hanya terhadap ayah dan atau ibu yang mengangkatnya, tidak menerima hak waris secara penuh seperti anak sah. Bagian waris anak di luar kawin diatur dalam pasal 863 KUH Perdata sebagai berikut. A. Jika mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan 1, yang dimaksud adalah anak-anak dan keturunan bersama dengan suami dan istri yang hidup lebih lama dari pewaris, maka dia mendapatkan sepertiga jika seandainya dia adalah anak sah. Yang B, jika mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan 2, ayah dan atau ibu dalam garis lurus ke atas yang masih hidup bersama dengan saudara-saudara dalam garis menyamping dan golongan 2, keluarga dari ayah atau ibu dalam garis lurus ke atas, maka dia mendapatkan setengah dari seluruh harta warisan yang tersedia. Yang C, jika mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan 4, keluarga saudara dalam garis lurus ke atas yang masih hidup, dan para sanak saudara dalam garis yang lain, yaitu paman dan bibi sekalian keturunannya. Maka dia mendapatkan 3/4 dari seluruh harta warisan yang tersedia. Yang ketiga, anak luar kawin yang tidak diakui sama sekali, tidak mempunyai status sebagai anak dan sama sekali tidak ada hak mewaris, termasuk hak waris dari ayah dan ibu biologisnya. Dalam pasal 865 KUH Perdata berbunyi, bila yang meninggal itu tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut undang-undang, maka anak-anak di luar kawin itu mewaris harta peninggalan itu seluruhnya. Selanjutnya ada wasiat dan surat wasiat. Wasiat atau testamen adalah suatu pernyataan kehendak dari seseorang pewaris yang berkenaan dengan pembagian hartanya ketika dia meninggal dunia kelak, yang menyimpang dari cara pembagian yang telah diatur dalam hukum waris tanpa wasiat, yang senantiasa dapat dicabut kembali atau diubah pada saat pewaris tersebut masih hidup, asal saja wasiat tersebut dibuat sesuai dengan pembatasan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh kaidah hukum yang berlaku. Syarat-syarat dan sifat-sifat dari surat wasiat. Yang pertama, dibuat dalam bentuk akta atau surat wasiat. Jika wasiat dibuat menurut sistem KUH Perdata, vide pasal 931 KUH Perdata. Yang kedua, merupakan suatu pernyataan yang kehendak. Yang ketiga, berisikan cara-cara pembagian warisan yang berbeda dengan pembagian warisan tanpa wasiat sebagaimana diatur dalam hukum dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, baru berlaku sejak saat pewaris meninggal dunia. Yang kelima, harus dibuat dan dijalankan sesuai batasan dalam aturan atau hukum yang berlaku. Selanjutnya ada bentuk-bentuk surat wasiat menurut sistem KUH Perdata. Yang pertama ada surat wasiat holografis pasal 932 sampai 937 KUH Perdata, yaitu surat wasiat yang isi seluruhnya harus ditulis sendiri oleh pewasiat atau pewaris dan ditandatanginya sendiri, kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan. Yang kedua, surat wasiat umum ada pada pasal 938 sampai 939 KUH Perdata, yaitu surat wasiat yang dibuat oleh pewasiat di depan notaris sehingga notaris mengetahui isinya, bahkan dapat menyarankan agar isi wasiat tersebut sesuai dengan kehendak pewasiat dan agar sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga, ada surat wasiat rahasia atau tertutup terdapat dalam pasal 940 KUH Perdata, yaitu surat wasiat yang ditulis sendiri dan ditandatangani oleh pewasiat yang oleh pewasiat dalam keadaan tertutup diserahkan kepada notaris atau dapat juga diserahkan dalam keadaan bersampul dan bersegel untuk disimpan oleh notaris. Yang keempat, surat wasiat yang dibuat dalam keadaan darurat, pasal 946 sampai 948 KUH Perdata, yaitu surat yang harus dibuat dengan cara-cara khusus, misalnya wasiat yang dibuat oleh tentara ketika dalam pertempuran, atau surat wasiat yang dibuat oleh orang yang bepergian dengan kapal laut
surat wasiat yang dibuat oleh mereka yang tinggal di tempat yang terpisah dengan daerah lain karena sebuah penyakit menular atau terjadi bencana alam yang hebat. Selanjutnya ada penolakan warisan. Pada dasarnya, menurut hukum perdata Barat, seseorang dapat menerima atau menolak warisan yang jatuh kepadanya, sebagaimana dikatakan dalam pasal 1045 KUH Perdata yang berbunyi, tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Dalam hal seseorang menolak warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka. Ini diatur pasal 1057 KUHP. Sesuai dengan pasal 1057 KUH Perdata, maka prosedur penolakan warisan hanyalah dinyatakan dengan tegas, yaitu harus dilakukan dengan jelas, membuat pernyataan di depan panitera pengadilan negeri panitera pengadilan negeri di tempat dibukanya atau dibaginya harta warisan tersebut. Terus penolakan warisan ini tidak ada daluarsanya, ini bisa diatur pasal 1062 KUHP. Akan tetapi dengan adanya daluarsa menerima warisan yang lewat dengan lampaunya 30 tahun, maka secara otomatis setelah 30 tahun berlalu, orang tersebut sama kedudukannya dengan orang yang menolak warisan. Dengan kata lain, setelah 30 tahun, orang tidak perlu lagi melakukan penolakan warisan apabila tidak mau menjadi ahli waris. Dari pendapat Diata, di sini pada prinsipnya dalam hukum waris Islam, ahli waris tidak boleh menolak warisan. Namun penolakan warisan oleh ahli waris dapat dilakukan jika disetujui oleh para ahli waris dan memang pengunduran diri atas dasar kerelaan dan niat yang baik. Selanjutnya ada legitim porti. Hak legitim porti adalah hak mutlak dari ahli waris yang tidak dapat disimpangi oleh pewaris. Menurut pasal 913 KUH Perdata, yang berhak atas bagian mutlak adalah para ahli waris lurus ke bawah, yaitu anak dan keturunannya, atau garis lurus ke atas, yaitu ayah atau ibu, serta kakek atau nenek dan seterusnya dari pewaris. Dengan demikian, istri atau suami yang masih hidup dan keluarga dalam keturunan menyamping seperti paman dan bibi, dan keturunannya tidak memiliki hak atas bagian mutlak tersebut. Mengenai besarnya legitim porti diatur dalam pasal 914, 915, dan 916 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, 1/2 bagian yang seharusnya diterima oleh anak jika pewaris meninggalkan satu-satunya anak sah atau pengganti tempat kedudukannya. Yang kedua, 2/3 bagian yang seharusnya diterima oleh anak jika pewaris meninggalkan 2 anak sah atau pengganti tempat kedudukannya. Yang ketiga, 3/4 bagian yang seharusnya diterima oleh anak jika pewaris meninggalkan 3 atau lebih anak sah atau pengganti tempat kedudukannya. Yang keempat, 1/2 bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris jika ahli warisnya adalah keturunan garis lurus ke atas yang ditinggalkan oleh pewaris. Lalu 1/2 bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris jika ahli warisnya adalah anak luar kawin yang telah diakui secara sah tanpa memperdulikan berapapun jumlah anak luar kawin yang ditinggalkan oleh pewaris. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan legitimaris. Yang pertama, orang yang bukan legitimaris dapat dikesampingkan dengan wasiat. Yang kedua, bagian mutlak harus selalu dituntut, apabila tidak dituntut tidak diperoleh legitim porti. Yang ketiga, seorang legitimaris berhak menuntut atau melepaskan legitim portinya tanpa bersama-sama dengan ahli waris legitimaris lainnya. Yang keempat, penuntutan itu dapat dilakukan terhadap segala macam pemberian yang telah dilakukan oleh pewaris, baik berupa telling, hibah wasiat, atau hibah. Apabila si pewaris mengangkat seorang ahli waris dengan wasiat untuk seluruh harta peninggalannya, maka bagian ahli waris yang tidak menurut itu menjadi bagian ahli waris menurut wasiat itu. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan
chat di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Kami dari kelompok 1, mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.